Di pertemuan kali ini saya akan membahas efek samping obat tipe B. Jadi untuk efek samping obat tipe A telah saya bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas efek samping obat tipe B, dan di pertemuan berikutnya saya akan membahas kelanjutannya. Jadi tidak semua efek samping obat tipe B itu akan saya bahas di pertemuan kali ini. Kembali mengingatkan bahwa efek samping obat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Namun kita saat ini mengenal yang tipe A dan tipe B. Nah, tipe B yang kita bahas pada kali ini secara deskripsi umumnya adalah dia adalah tipe efek samping obat yang tidak umum. Berikutnya, artinya tidak umum ini dia tidak terkait dengan tindakan farmakologi obat. Lalu karena dia tidak terkait dengan dosis, berbeda dengan efek samping obat tipe A yang dia terkait dosis, maka efeknya tidak bisa ditebak. Efek samping obat ini tidak bisa ditebak, dan karena tidak bisa ditebak itu maka tingkat kematiannya tinggi. Nah, contoh umum dari efek samping obat oleh karena tidak terkait dosis ini, contohnya adalah pada reaksi imunologi, ya. Biasanya terjadi reaksi anafilaksis terhadap penggunaan antibiotik penisilin. Atau reaksi idiosinkratik di mana terjadi hipertermia yang sangat berbahaya pada penggunaan anestesi umum. Efek samping obat tipe B. Jadi reaksi tipe B itu seperti yang sudah saya sebutkan bahwa reaksi obat ini tidak dapat diprediksi dari aksi obatnya, ya. Jadi karena dia tidak bergantung sama dosis. Oleh karena itu, karena tidak bisa diprediksi, maka angka mortalitasnya tinggi. Nah, patofisiologinya itu tidak dapat diketahui dengan jelas, kecuali kita menghubungkan itu dengan genetik atau imunologi. Reaksi tipe B ini sangat jarang terjadi. Biasanya 1 di antara 1000, bahkan 1 sampai di antara 10.000 pasien yang diobati. Nah, beberapa contoh efek samping obat tipe B itu adalah efek samping akibat intoleransi obat, efek samping akibat hipersensitivitas obat, efek samping akibat pseudoalergi obat, dan efek samping akibat reaksi idiosinkrasi. Ini tidak semua saya bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama kita bahas efek samping akibat intoleransi obat. Intoleransi berarti tidak toleran, atau bicara pasien yang tidak sensitif terhadap obat, di mana ini menyatakan bahwa adanya ambang batas terendah aksi farmakologi normal obat. Jadi intoleransi obat itu berbeda dengan alergi obat, ya. Tapi sangat-sangat jarang terjadi yang namanya intoleransi obat dan bersifat idiopatik sehingga sulit diperkirakan kecuali punya riwayat sebelumnya. Selanjutnya kita bahas yang paling sering terjadi adalah efek samping, di antara tipe B yang paling sering diketahui adalah efek samping akibat hipersensitif obat. Jadi reaksi hipersensitivitas obat adalah efek negatif obat jika digunakan dengan dosis yang bisa ditolerir oleh subjek normal. Artinya dosisnya dosis yang normal, dosis pada subjek normal, tapi pada pasien tersebut memberikan efek negatif. Nah, di sini pada dasarnya reaksi hipersensitivitas itu dibagi menjadi 4, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, kita harus tahu bahwa alergi itu berbeda dengan hipersensitivitas. Karena alergi itu ada reaksi pejamu yang berubah bila terpajan bahan yang sama untuk kedua kalinya atau lebih. Nah, sedangkan untuk hipersensitivitas itu adalah reaksi imun patologik, di mana ini terjadi akibat respon imun yang berlebihan dan menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Ini adalah reaksi hipersensitivitas. Dibagi menjadi reaksi hipersensitivitas tipe 1, di mana manifestasinya adalah reaksi hipersensitivitas tipe cepat karena dia melalui mekanisme IgE. Ada juga yang tipe 2, di mana manifestasinya adalah adanya terbentuknya antibodi yang terhadap sel karena mekanismenya melalui IgG atau IgM. Ada juga tipe 3 karena ini terbentuknya kompleks antibodi dan antigen. Di mana di sini yang paling banyak terlibat adalah IgG. Tipe 4 adalah reaksi hipersensitivitas tipe lambat yang diperantarai oleh sel T.
Yang kita pelajari pertama reaksi hipersensitivitas tipe 1, bahwa reaksi ini termasuk cepat, dikenal dengan nama reaksi anafilaktik dan reaksi alergi. Jadi hipersensitivitas itu memiliki bagian di dalamnya itu alergi. Jadi alergi itu bagian dari hipersensitivitas ya. Bukan berarti hipersensitivitas sama dengan alergi, beda ya. Jadi jika dinamakan reaksi alergi berarti dia adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1. Timbulnya biasanya kurang dari 1 jam. Contohnya adalah reaksi anafilaksis, urtikaria, angioedema, dan atopik alergi. Nah, untuk reaksi hipersensitivitas tipe 2 ini diperantarai IgG atau IgM terhadap antigen spesifik. Antibodi tersebut dapat mengaktifkan sel K yang memiliki reseptor Fc sebagai efektor dari ADCC. Ini jarang terjadi pada penggunaan obat. Yang biasa itu tipe 1, tipe 3, dan tipe 4. Berikutnya adalah pembentukan kompleks antigen antibodi di jaringan. Reaksi ini timbulnya 1-3 minggu setelah terpapar antigen. Ya, jadi reaksi kompleks imun ini terjadi bila kompleks antigen antibodi ditemukan dalam jaringan atau sirkulasi di pembuluh darah dan mengaktifkan komplement. Yang paling aktif di sini adalah antibodi IgG atau IgM atau IgG. Reaksi berikutnya adalah hipersensitivitas tipe 4, di mana di sini juga dikenal dengan reaksi hipersensitivitas lambat atau delay type hypersensitivity, di mana reaksi ini diperantarai oleh sel T yang spesifik terhadap antigen, dan timbulnya itu cukup lambat karena lebih dari 24 jam setelah tubuh terpapar dengan antigen. Contohnya adalah reaksi tuberkulin dan dermatitis kontak. Gambaran reaksi alergi obat yang kita kenal dengan hipersensitivitas tipe 1, yaitu dikenal dengan nama reaksi eksamentosa, erupsi tetap karena obat, urtikaria, angioedema, ada terbentuknya jerawat, psoriasis dan erupsi psoriasiform, vaskulitis, nekrosis epidermal toksik, dan dermatitis kontak. Pertama adalah reaksi eksantematosa, di mana eksantema ini adalah reaksi kulit yang biasanya terbuka di kulit dan di selaput lendir. Karakteristiknya adalah terjadi kemerahan, terus bentuknya itu hampir sama seperti dengan campak, ya, terlihat sama dengan campak gitu. Terus berikutnya, erupsi ini terjadi pada bagian ekstremitas dan area lipatan, dan bisa terjadi kapan saja atau dengan obat apa saja, dan biasanya hingga 1 bulan setelah pengobatan dimulai bisa terjadi. Jika obat yang diberikan, obat penyebabnya ini terus diberikan, maka terjadi namanya dermatitis eksfoliatif. Erupsi ini bisa cepat sembuh kalau misalnya obat penyebabnya itu dihentikan. Nah, obat yang paling sering menyebabkan ini adalah golongan antibiotik seperti penisilin dan sulfonamid. Golongan ampicillin dan amoxicillin juga bisa menyebabkan erupsi morbiforma yang menyulut ketika diberikan kepada seorang pasien yang mengalami mononukleus menular. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari exanthematous drug eruption. Jadi bentuknya seperti campak, ya. Dan warnanya kemerahan. Nah, obat-obatnya yang perlu diperhatikan adalah ini. Tidak semua bisa kita hafal, tapi pada penggunaan antimikroba atau antibiotik biasanya itu kita perlu melakukan namanya skin test untuk mencegah terjadinya reaksi alergi yang tidak diinginkan. Karena biasanya antibiotik itu dia paling sering mengakibatkan reaksi alergi. Berikutnya erupsi tetap karena obat atau yang dikenal dengan fixed drug eruption. Jadi untuk reaksi ini terlihat seperti luka bulat dengan lesi berwarna kemerahan, ungu kehitaman atau coklat. Nah, perbedaannya dengan yang lain adalah erupsi ini biasanya terletak pada daerah-daerah tertentu, yaitu tangan, kaki, lidah, penis, atau daerah perianal. Ini yang membedakan. Nah, lokasinya itu biasanya tetap, dia tidak menyebar gitu ya. Jadi dia berada dalam beberapa jam di tempat yang sama gitu. Setiap kali subjek mengkonsumsi obat penyebabnya. Nah, penyembuhannya bisa terjadi 7-10 hari setelah obat penyebab tersebut dihentikan. Ini contohnya, ini pada lengan, pada daerah mulut, pada daerah pantat ya. Jadi dia di daerah-daerah tertentu setiap meminum obat.
Ini obat-obatnya yang perlu kita ketahui, makanya penting sekali ya untuk mengetahui apakah pasien pernah mengalami alergi obat atau tidak. Karena biasa saja pasien ketika dulu pernah mengalami alergi obat, ketika diberikan obat sama akan terjadi reaksi alergi yang sama. Berikutnya urtikaria atau reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi urtikaria ini adalah reaksi obat pada kulit yang paling sering terjadi. Nomor 2 setelah reaksi asa-mentosa, yaitu yang reaksi pertama tadi. Nah, urtikaria ini yang jelas dia bentuknya seperti bisul berwarna merah, menonjol dan gatal atau benjolan berwarna pucat di tengah dan merah di bagian luar. Urtikaria yang diinduksi oleh obat ini bisa terjadi setelah paparan pertama dengan suatu obat atau setelah paparan yang sebelumnya bisa ditoleransi. Nah, ini biasanya terjadi dalam waktu 36 jam setelah paparan obat pertama. Setiap lesi jarang bertahan lebih dari 24 jam. Jadi urtikaria ini gambarnya seperti ini ya. Jadi dia berwarna kemerahan seperti yang sudah dijelasin tadi, ya. Urtikaria dan gejala gambaran klinisnya yang tidak bisa dibedakan dari penyebab lain itu adalah urtikaria ini biasanya bisa lebih berat kalau misalnya dia diikuti oleh hipotensi, penurunan tekanan darah, susah bernafas, syok atau bahkan kematian. Jadi urtikaria ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Karena ini reaksi yang nomor 2 sering terjadi, lalu dia punya perubahan pada tanda-tanda vital, yaitu seperti penurunan tekanan darah. Ini urtikaria. Berikutnya angioedema. Nah, angioedema ini juga merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1, di mana ini terjadi reaksi vaskular yang menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas dan kebocoran cairan sehingga bisa menyebabkan edema di dermis, jaringan subkutan atau area submukosa. Nah, angioedema ini lebih jarang dibanding dengan urtikaria dan tempat-tempatnya juga tempat-tempat tertentu seperti daerah lidah, bibir, kelopak mata, dan alat kelamin. Nah, edema ini bisa berbentuk unilateral atau simetris. Angioedema pada daerah pernapasan bisa menyebabkan tekanan pernapasan akut, gangguan jalur udara, dan bahkan kematian. Nah, ini gambarannya bisa terjadi pada kelopak mata ataupun daerah mulut. Ini tadi penyebabnya ini ya, adanya peningkatan permeabilitas dan kebocoran cairan. Beberapa obat yang diketahui menyebabkan urtikaria dan angioedema ini sudah dijelaskan di sini, ya. Tapi yang kita nggak bisa hafal satu-satu ya. Tapi pada intinya Anda mengetahui contoh-contoh reaksinya. Berikutnya adalah jerawat. Nah, ada obat juga yang bisa menyebabkan atau memperburuk jerawat. Nah, biasanya terbentuk acneiform atau erupsi yang hampir sama dengan jerawat vulgaris. Ya, jerawatnya itu ada seperti berbentuk ada tonjolan putih ya, seperti warna putih gitu, mirip seperti jerawat batu ya, bisa dikenal gitu. Apa sih obat yang menimbulkan jerawat? Yang pertama adalah kortikotropin, jenis hormon, kortikosteroid, androgen, obat kontrasepsi oral, haloperidol, isoniazid, dan phenytoin. Berikutnya jenis yang lain dari reaksi obat tipe B adalah psoriasis atau erupsi psoriasiform. Nah, ini perbedaannya adalah erupsinya ini berbentuk sisiknya kering, besar dan berwarna keperakan. Nah, sejumlah obat bisa menginduksi psoriasis pada pasien yang tidak memiliki riwayat sebelumnya dan sebagian bisa memperburuk, misalnya pasiennya sudah dapat mengalami psoriasis sebelumnya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti sisik gitu ya. Sisik kering, besar dan berwarna keperakan. Yang kalau misalnya pasiennya sebelumnya sudah mengalami yang namanya penyakit psoriasis autoimun tadi, nah bisa aja obatnya itu bisa menginduksi gitu ya, memperburuk psoriasis yang sebelumnya sudah ada. Ini obat-obatnya. Berikutnya adalah jenis vaskulitis yang diinduksi oleh obat. Apa itu vaskulitis? Jadi vaskulitis itu terdiri dari vaskular atau pembuluh darah dan berarti ada radang di pembuluh darah. Jadi vaskulitis itu adalah inflamasi dan kerusakan di dalam dan dinding sejumlah pembuluh darah. Vaskulitis ini termasuk reaksi hipersensitivitas tipe 3 di mana di sini terjadi pengendapan kompleks imun di dalam pembuluh darah kapiler. Nah, vaskulitis ini terlihat seperti berwarna ungu dengan posisi terangkat di kaki. Jadi sepertinya posisinya tuh ada di permukaan kaki gitu ya, di permukaan kulit. Nah, ukurannya bervariasi mulai dari dia cuma satu titik kecil sampai beberapa sentimeter. Nah, lesi lainnya mencakup makula erimatosa, kulit melepuh, berdarah atau tukak. Nah, di sini lesinya bertahan 4 minggu dan lebih dan kadang-kadang berupa berwarna coklat kekuningan saat penyembuhan.
Jadi dia seperti ini ya. Jadi ada seperti warna merah gitu ya, warna merah ini masuk vaskulitis dan bisa disebabkan oleh penggunaan obat. Ini obat-obatannya yang bisa mengakibatkan vaskulitis. Berikutnya adalah nekrosis epidermal toksik atau yang dikenal dengan NET. Ini merupakan reaksi kulit yang sangat berat dan secara klinis terpisah dari sindrom Stevens-Johnson. Reaksi ini biasanya dikenal dengan eritema difus yang perih, ada demam atau tidak, terus terjadi pengelupasan kulit epidermis yang terlihat seperti luka bakar. Nah ini yang sangat parah sekali ya. Dan terjadi 0,4 sampai 1,2 per juta per tahun. Namun penyakit ini fatal pada 30% kasus, artinya bisa mengakibatkan kematian. Dan reaksi ini bisa menyerang semua kelompok umur. Ditandai pertama dengan fase prodromal, di mana pasien mengeluh flu dulu, demam, tidak enak badan, rinitis, batuk, faringitis, inflamasi kelopak mata, konjungtiva, mukosa mulut, serta nyeri pada kulit secara menyeluruh. Terus dilanjutkan dengan fase prodromal, di mana berlangsung antara 1 sampai 14 hari. Ya, jadi di sini fase ini diikuti oleh onset eritema makular yang menyeluruh yang kemudian bisa berkembang dan membentuk lupuhan lunak dan bula. Jadi bentuknya seperti ini ya. Seperti luka bakar, tapi sebenarnya bukan karena luka bakar, jadi dia sampai kulit kita, lapisan epidermis kita tuh terkelupas, ya, sampai terkelupas. Ini bisa terjadi karena apa? Karena reaksi obat, ya. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata masalah reaksi obat itu, ya. Jadi kuncinya kalau NET ini dia berbentuk seperti luka bakar, lalu dia itu ada namanya fase prodromal. Jadi pasien nggak langsung terbakar seperti ini, dia mengeluh dulu, baru sekitar 1 sampai 14 hari barulah terbentuk yang namanya lepuhan tadi, ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah dermatitis kontak, di mana ini merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4. Sifatnya adalah inflamasi akut atau kronis yang berbentuk simetri atau berbentuk aneh. Nah, di sini disebabkan biasanya karena zat yang langsung bersentuhan dengan kulit. Jadi dia bukan karena diminum ya. Nah, ini biasanya karena zat tersebut biasanya punya reaksi toksik atau iritan gitu ya kepada kulit. Nah, di sini dermatitis kontak itu karena dia termasuk karena zat yang bersentuhan dengan kulit, maka dia biasanya diberikan antibiotika oral seperti topikal maksud saya, seperti penisilin, sulfonamid atau neomycin, ataupun bisa diberikan antihistamin seperti difenhidramin atau promethazine ya. Ini contoh dermatitis kontak. Terima kasih, kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya membahas masih tetap sama tentang efek samping obat tipe B.